Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fijar Maulidil Asyari dan beberapa rekan saya yaitu Feranita Tricha Desideria dan Aminatun Najah akan memaparkan beberapa materi tentang bioteknologi perairan. Untuk outline pembahasan, kami akan membahas tentang isolasi gen, cloning gen, ekstraksi, dan purifikasi. Yang pertama, isolasi gen. Isolasi gen pada ikan OC menggunakan mtDNA-GO1 dengan menggunakan metode PCR. Tahapan metode PCR yang pertama adalah ekstraksi DNA yang berasal dari potongan kecil tubuh ikan OC di bagian otot dan bagian tubuh ikan pari total biru. Yang kedua adalah proses pencucian menggunakan alkohol pengawet yang dilakukan dengan merendam sekitar 10 gram potongan otot ke dalam etanol 70%. Proses ekstraksi DNA sampel mengikuti petunjuk ZR tissue dan insect DNA mini prep TM menurut Zimo Research D6016. Yang ketiga yaitu proses amplifikasi PCR menggunakan kit Maytag HS Red Mix Biolin. Yang keempat adalah DNA diamplifikasi dengan PCR menggunakan kit 2 kali Maytag HS Red Mix Biolin. Total volume yang digunakan untuk amplifikasi yaitu 25 mikroliter yang terdiri atas 9,5 mikroliter DDH2O, 12,5 mikroliter 2 kali Maytag Red Mix, dan 1 mikroliter DNA template dan 0,5 mikroliter volume dari tiap primer 10 mikrometer. Amplifikasi DNA menggunakan mesin PCR-T personal biometra dengan pengaturan suhu yang berbeda-beda sesuai dengan gambar yang tertera pada video tersebut. Isolasi gen pada ikan OC terdapat beberapa kode genetik yang sesuai dengan gambar tersebut. 6. Produk PCR dianalisis menggunakan metode elektroforesis gel agarosa 1% B/V dengan mengambil 3 mikroliter sampel hasil PCR dan 3 mikroliter DNA leader 100 pp dimasukkan ke dalam sumur yang terbentuk dari sisir yang dijalankan dalam buffer TBE atau Trisboric acid EDTA 1 kali pada tegangan 120 volt selama 20 menit yang dilanjutkan dengan visualisasi pada alat UV Transsimulator. 2. Cloning gen. Cloning cDNA hormon pertumbuhan dari ikan gurame. Terdapat prosedur ekstraksi RNA total dari kelenjar hipofisa. Yang pertama, kelenjar hipofisa diambil dari 4 ekor ikan gurame dan dimasukkan ke dalam tabung mikro 1,5 mili yang diletakkan di dry ice. Kemudian ekstraksi RNA total dari kelenjar hipofisa dilakukan menggunakan isogen. 2. Sintesis cDNA menggunakan kit ready to go U-Prime First Strand cDNA Synthesis BIRD dengan prosedur manual. 3. Proses amplifikasi fragmen gen GH dengan PCR dilakukan menggunakan primer forward atau FWGH. 4. Fragmen DNA produk amplifikasi PCR akan dipotong dari gel agarose dan diekstrak dari gel menggunakan kit purifikasi DNA. 5. Ligasi produk PCR dengan vektor cloning menggunakan pGam-T-Isai. 6. Transformasi bakteri dilakukan dengan cara kejutan panas pada suhu 42 derajat Celcius selama 45 detik dan dilanjutkan inkubasi on ice selama 2-3 menit dan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. 7. Koloni bakteri putih yang tumbuh dalam cawan diduga membawa plasmid dengan insersi gen GH ikan gurame. 8. Isolasi plasmid dilakukan menggunakan kit FlexiPerp dengan prosedur manual. 9. Sequencing DNA dilakukan menggunakan mesin AB Prim 3100 Avant Genetic Analyzer. Codon stop gen GH ikan gurame adalah TAG yang terletak pada nukleotida 409-511 dan dalam sequence 3 UTR terdapat sequence conserve untuk penanda poliadenilasi pada nukleotida 661-666 dan sequence akhir poliadenilasi pada nukleotida 683-703. 3. Ekspresi.
Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Suatu sifat yang dipunyai oleh suatu organisme merupakan hal proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Proses metabolisme dapat berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator proses-proses biokimia. Enzim dan protein lainnya diterjemahkan dari urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA. RNA tersebut disintesis berdasarkan utas cetakan DNA. Gen tersusun dari molekul DNA sehingga gen menentukan sifat suatu organisme. Senyawa-senyawa produk gen ini umumnya adalah protein, namun ada juga beberapa senyawa-senyawa RNA fungsional yang tidak merupakan kode untuk protein, misalnya tRNA atau transfer RNA, rRNA, ribosomal RNA, dan snRNA atau small nuclear RNA. Pengaruh paparan klorin terhadap stres fisiologis dan ekspresi gen HSP70 dan HSP90 pada abolon Haliotis squamata, ekstraksi RNA. Hemolim abolon diekstrasi menggunakan RNA extraction kit atau Zymo Research dengan metode spin kolom Zymospin sesuai instruksi pabrikan. Tahapan spesifik yang dilakukan dengan kit tersebut adalah penambahan gDNA remover untuk meningkatkan kemurnian RNA yang dihasilkan. Volume akhir produk RNA ini sebanyak 50 ml setelah penambahan DNA S dan RNA SE free water. RNA dimasukkan ke dalam tabung mikro 200 ml yang steril dan siap digunakan untuk cDNA sintesis. Selanjutnya yang keempat yaitu purifikasi. Purifikasi dan karakteristik protase dari bakteri patogen Pseudomonas aeruginosa. Bakteri patogen menghasilkan berbagai enzim yang pada dasarnya tidak toksik tetapi berperan penting dalam proses infeksi. Beberapa bakteri patogen memproduksi enzim hidrolitik seperti protase dan hyaluronidase. Enzim hidrolitik ini digunakan oleh bakteri untuk memperoleh sumber karbon dan energi dengan menghancurkan polimer inang menjadi gula sederhana dan asam amino, menurut Salier dan Witz pada tahun 1994. Protase menyebabkan para peneliti mengkaji aspek tersebut. Dalam pencarian atau penampisan inhibitor protase informasi, karakteristik protase sebagai target menjadi sangat penting. Pemurnian atau purifikasi pada Pseudomonas aeruginosa. Pemurnian dilakukan dengan menggunakan kromatografi filtrasi gel menggunakan Sepadek G100. Sebelum dilakukan pemurnian, terlebih dahulu dilakukan pengendapan dengan amonium sulfat teknis 70% yang dilanjutkan dengan dialisis menggunakan kantong dialisis cut-off 10 kd sigma sebanyak 0,75 gram Sepadek G100 sigma dibasahkan dengan 75 ml air bebas ion, kemudian dipanaskan 900 derajat Celcius sambil diaduk perlahan selama 90 menit dan dibiarkan sampai dingin. Kemudian simpan dalam ruangan 40 derajat Celcius semalam. Hasil dari pemurnian protase tersebut mempunyai aktivitas spesifik dan tingkat kemurnian yang lebih tinggi dari tahap sebelumnya. Simpulan hasil pemurnian atau purifikasi pada Pseudomonas aeruginosa. Sepadek G100 dapat digunakan untuk memisahkan protein yang dikendaki, yaitu enzim dari senyawa-senyawa lain sebagai pengotor. Ekstrak kasar protein umumnya tercampur dengan asam nukleat, karbohidrat, dan garam organik. Logam berat dan asam nukleat biasanya mengganggu kerja enzim, sehingga dapat menghilangkan kontaminan tersebut terjadi peningkatan aktivitas enzim. Menurut Haris dan Angal, tahun 1989. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.